Semuanya, perkenalkan nama saya Indri Shalom Putri Tumengkol dengan NIM 230240069 dari kelas 5 TI 3. Kali ini saya akan menjelaskan kode dari program yang kelompok kami buat. Pertama di sini ada deklarasi kelas dan import. Untuk line yang saya tandai untuk baris 1 sampai 4. Kita mengimpor semua kelas yang diperlukan, yaitu ada javax.plain dan java.awt. Ini untuk membuat antarmuka grafis atau GUI, yaitu ada .java.awt.event ini untuk menangani aksi tombol, dan java.utilityList untuk menyimpan komponen input yang dibuat secara dinamis. Dan di sini ada baris 6. Kita mendefinisikan kelas utama SAUGUI, mewarisi atau extends JFrame menjadikannya jendela aplikasi. Kemudian yang kedua ada variabel anggota, baris yang ke-7 dan 8. Line yang saya tandai ini deklarasi komponen input di bagian atas. Yang ini text field untuk jumlah alternatif dan ada jumlah kriteria LC. Tombol input yaitu ada button generate. Kemudian 10 sampai dengan 14 untuk line yang saya tandai ini. Ini deklarasi array list untuk menyimpan referensi ke semua komponen input yang akan dibuat secara dinamis setelah tombol input ditekan. Dan ini penting agar nilai-nilai input tersebut dapat diakses saat perhitungan. Dan ada matrix field yang ini. Nah, ini adalah array list bersarang untuk menampung data matriks keputusan 2 dimensi. Dan untuk baris yang ke-16 ada jpanel panel from. Ini deklarasi jpanel utama atau panel form yang akan menampung semua form input dan hasil dari output. Kemudian yang ketiga itu ada konstruktor. Kita lihat dari baris 18 sampai 21. 18 sampai 21. Ini adalah pengaturan dasar jendela. Ada judul, ukuran, posisi, dan menutup aplikasi saat tombol tutup diklik. Kemudian ada baris 23 sampai 34. Saya untuk lainnya itu untuk membuat panel atas atau top panel dengan flow layout. Komponen diletakkan secara berurutan dan menambahkan text field untuk jumlah A dan C dan tombol input. Dan panel ini diletakkan di bagian north atau atas dari JFrame. Kemudian untuk baris 36 sampai 46. Yang saya tandai ini 36 sampai 46. Ini kita membuat panel form yang menggunakan box layout atau komponen disusun secara vertikal dan membungkusnya dalam G-scroll panel agar dapat di-scroll. Dan di-scroll panel ini untuk panel ini diletakkan di bagian center dari JFrame atau tengah. Ada baris yang ke-7. Saya tandai ini. Ini menambahkan event listener ke tombol input. Ketika diklik, ia akan memanggil metode generate form. Untuk kode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Baiklah, perkenalkan nama saya Tiara Megasari Mahuru dengan NIM 230240076. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan kode programnya. Untuk bagian ini yang saya blok, ini berfungsi untuk mereset tampilan dan data.
serta menghapus semua komponen dari panel form dan mengosongkan semua array list untuk memulai dari awal. Kemudian bagian ini gunanya untuk mengambil nilai integer untuk jumlah alternatif atau jumlah A dan kriteria jumlah C dari text field. Selanjutnya untuk bagian ini hanya untuk membuat jumlah A buah J text field, misalnya A1, A2, dan seterusnya, dan menyimpannya ke nama alternatif field. Selanjutnya, dari sini, berguna untuk membuat JMLC buah J text field, misalnya C1, C2, dan seterusnya, dan menyimpannya ke nama kriteria fields. Selanjutnya, untuk bagian ini menggunakan grid layout baris sama dengan JMLC, kolom sama dengan 3, dan untuk setiap kriteria membuat text field untuk bobot dan combo box untuk tipe benefit atau cost. Selanjutnya, untuk bagian ini yang saya blok. Gunanya untuk membuat tabel input atau matriks dan grid layout JMLA plus 1 baris dan JMLC plus 1 kolom. Lalu untuk membuat JText field di setiap sel matriks kecuali baris dan kolom header dan menyimpannya di matrix fields. Selanjutnya untuk bagian ini yang saya blok fungsi untuk menambahkan tombol hitung SAW dan reset di panel bawah. Kemudian untuk menambahkan JText area yang tidak dapat diedit untuk menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya bagian ini yang saya blok. Gunanya untuk memulai blok try catch untuk menangani error jika input bukan angka. Mengambil nilai matriks keputusan dan bobot dan tipe kriteria dari semua array list, input ke dalam array double dan string standar. Selanjutnya, untuk bagian ini normalisasi. Untuk setiap kriteria J, kode mencari nilai maksimum max dan minimum dari semua alternatif pada kriteria tersebut. Kemudian bagian ini yang saya blok melakukan perhitungan normalisasi. Dimana jika tipe benefit digunakan rumus RIJ sama dengan XIJ per maksimum XIJ, dan jika tipe cost digunakan rumus RIJ minimum XIJ per XIJ. Selanjutnya, untuk coding bagian ini, nilai akhir, fungsi untuk menghitung nilai preferensi akhir untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan hasil kali antara nilai normalisasi dan bobot kriteria. Selanjutnya, bagian ini ranking. Menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan sorted nilai atau nilai akhir dari terbesar ke terkecil dan secara bersamaan menukar posisi nama alternatif di alt names agar nama tetap berpasangan dengan nilai yang benar. Selanjutnya bagian ini bagian output, menggunakan string builder untuk menyusun hasil perhitungan, yaitu normalisasi, nilai akhir, dan peringkat menjadi string yang rapi. Kemudian gunanya untuk menampilkan string hasil tersebut di JText area
atau output set text. Dan untuk penjelasan kode program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Selomita. Baik, terima kasih atas support yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Selomita Katup dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 230240886. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode program kelompok kami. Langsung saja di baris ke-268 untuk button pusatnya itu ada penggunaan event listener-nya. Di sini itu untuk mengosongkan input jumlah A dan jumlah C dan menghapus semua form yang dibuat sebelumnya dari panel form. Selanjutnya di sini ada main method yang merupakan titik awal program dan penggunaan swing utilities info collector itu untuk memastikan konstruktor program dijalankan di event dispatch state yang merupakan praktik standar dalam pemrograman swing. Kita langsung saja masuk pada uji coba program. Di tampilan awalnya kita disuruh memasukkan dua inputan. Inputan yang pertama itu sesuai dengan studi kasus kami itu untuk penilaian kinerja guru. Jadi misalnya kita mempunyai 3 guru. Juga jika ingin mengikuti studi kasus kami memiliki 3 kriteria. Jadi 5 kriteria, maaf. Ini kita masukkan inputan 5. Jika menekan tombol input, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita memasukkan nama, di sini nama guru. Kita masukkan saja nama gurunya ini, misalnya Bu Indri. Lalu dan nama guru terakhir misalnya Pak Galih. Kita masukkan nama kriteria yang ada, kita gunakan kriteria yang sudah ada sesuai studi kasus kami. Untuk C1 itu kehadiran, C2 itu jumlah pelanggaran, C3 itu penilaian pengajar, C4 itu penguasaan materi, C4 sikap profesional. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan inputan untuk bobot dan juga tipe kriterianya. Untuk bobot, pertama kita masukkan 0,25, yang kedua 0,15, yang ketiga 0,3, keempat 0,2, dan yang terakhir itu 0,1. Untuk tipe kriterianya hanya C2 saja yang false. Karena ini jumlah pelanggaran, jadi semakin kecil nilainya maka akan semakin baik. Untuk nilai A1 C1-nya kita masukkan 90. Ini itu 85, ini 95. Selanjutnya ini itu 1, ini 3, dan ini 2. Yang ini 85, yang ini 80, ini 90. Jika sudah, inputannya semuanya sudah dimasukkan, kita tekan tombol hitung. Maka di sini akan muncul output dari nilai normalisasinya. Untuk nilai normalisasi A1 C1 itu 0,94. Untuk
A1C2-nya itu 1, A1C3-nya itu 0,94, A1C4-nya itu 0,95, A1C5-nya itu 0,90. Dan seterusnya ini sama, hanya berbeda nama guru saja. Jika sudah, seterusnya akan muncul nilai akhirnya. Di sini nilai akhir adalah pertambahan dari seluruh nilai C. Jadi hasil yang didapat ini adalah pertambahan dari C1 sampai C5. Untuk Bu Indri mendapatkan 0,95 sekian, Bu Tiara 0,83 sekian, dan Pak Galen mendapat 0,92 sekian. Selanjutnya akan muncul ranking, di mana ranking ini akan memperlihatkan guru mana yang nilainya tertinggi. Di sini yang ke-1 itu Bu Indri, yang kedua Pak Galen, yang ketiga Bu Tiara. Jadi bisa dipastikan bahwa guru dengan kinerja terbaik adalah Bu Indri. Mungkin seperti itu penjelasan kami mengenai program kami dan juga uji cobanya. Sekian dan terima kasih.